sensei. Nihongo Gakai Seiko. Nah, hari ini tadi kita sudah diawali dengan bahasa Jepang tadi ya, konnichiwa. Narasumber kita pada hari ini terkait dengan bahasa Jepang juga loh, yaitu ada Rita Sensei. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Konnichiwa Sensei. Rita Sensei ini beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA ya Sensei? Iya, betul. Ya, tadi konnichiwa ya Sensei. Konnichiwa itu artinya apa Sensei? Jadi konnichiwa itu bisa apa kabar, bisa selamat siang. Jadi Seruni Sensei kalau misalnya bertemu dengan misalnya Bu Desi, ya Bu Desi konnichiwa. Seperti itu. Berarti benar tadi ya Sensei, minasan konnichiwa. Jadi jangan lupa salamnya ya Sensei. Iya. Konnichiwa ya Sensei. Ya. Baik, Sensei, di sini kan sudah ada narasumber kita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Nah, setelah pasca pandemi Covid ini Sensei, kita semua kan inginnya tuh wisata ya Sensei. Ya, Benar ya betul Sensei? sekali, ya. Setelah biasanya wisatanya langsung ke luar negeri Sensei. Dan Jepang itu salah satu tempat wisata yang terbaik ya Sensei di dunia. Iya. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin pergi ke Jepang Sensei. Ya, betul. Nah, apa sih Sensei yang harus disiapkan Sensei untuk kita pergi wisata ke Jepang Sensei? Iya, baik. Terima kasih Seruni Sensei dan Minasang yang ada di rumah. Baik, saya panggil Minasang ya. Minasang itu bisa diartikan Bapak dan Ibu, bisa diartikan saudara-saudara sekalian. Kalau sekarang istilahnya apa ya Seruni Sensei? Hai guys, gitu Guys, ya. Oh ya. hai guys, Ya. gitu Sensei. Ya, jadi saya menggunakan menyapanya dengan Minasang. Ya, jadi mungkin bisa diulang Seruni Sensei Minasang. Minasan, Ya, oke. Minasang konnichiwa. Gitu, minasan konnichiwa. seperti itu ya. Ya, seperti tadi yang sudah Seruni Sensei tanyakan, pasca pandemi ini setelah kita berapa tahun ya Seruni Sensei ya, kita tidak bisa kemana-mana. Tuh Sensei. Pastinya banyak ya sekarang yang ingin berwisata. Berwisatanya salah satunya kemana? Destinasi wisata dunia yang terbaik atau yang terindah itu salah satunya adalah Jepang. Jepang. Ya, Seruni Sensei ingin ke Jepang tidak? Mau sekali Sensei, karena saya suka budaya Jepang juga ya Sensei. Ya. Dan tempat wisatanya bagus-bagus kan Sensei. Selain tempat wisatanya bagus, lalu kemudian budayanya juga luar biasa yang bisa dipelajari ya di sana ya. Seruni Sensei pingin ke Jepangnya musim apa nih? Jadi Jepang itu ada 4 musim ya Seruni Sensei ya. Ada musim salju atau biasa disebut Yuki ya, musim dingin. Lalu kemudian ada musim semi. Kalau di kalender-kalender atau di internet banyak ya, pastinya sudah sering Pasti Sensei nonton. itu terkenal banget. Kalau saya pengennya ingin musim semi Sensei, karena mau lihat sakura Sensei. Nah, melihat sakura ya, Ya, sakura yang identik dengan Jepang ya iya. Sensei ya. Ya, seperti jilbabnya Seruni Sensei sekarang ini ya, merah muda gitu ya. Kalau ketika musim semi, sakura itu tumbuh di jalan-jalan dan warga Jepang itu banyak yang melakukan hanami. Hanami itu apa sih? Hanami itu semacam berpesta atau berkumpul dengan keluarga atau berkumpul dengan teman-temannya di bawah pohon sakura itu. Karena pohon sakuranya sangat rindang, sangat indah. Namanya adalah hanami. Hanami. Melihat bunga sakura gitu ya Sensei, menikmati bunga sakura. Jadi berpesta di bawah pohon sakura atau bunga sakura. Nah, ada lagi musim panas ya. Nah, kalau musim panas biasanya banyak wanita-wanita Jepang yang memakai yukata seperti yang kita pakai hari ini ya. Hari ini ya Sensei. Ya, Hari ini saya mengikuti Bu Sensei. Desi mungkin bisa memperlihatkan ya di sini. Saya dan Seruni Sensei menggunakan yukata. Ya, yukata adalah kimono, tapi untuk musim panas ya Minasang ya. Jadi ini adalah obinya seperti ini ya, obi. Lalu kemudian ada, mohon maaf ini bersih ya, mohon maaf ini bersih saya ambil ya. Ini adalah geta ya Sensei. Iya, geta namanya. Berarti yukata, Iya. kemudian ada obi dan geta. Ya. Kalau untuk cowok apa? Hakama. Hakama. Ya, tapi tidak bisa kita contohkan di sini ya. Nanti next mungkin next podcast kita contohkan.
Ya, itu jadi musim panas atau biasanya disebut Natsu. Natsu. Ya. Lalu ada satu musim yang menurut saya sangat romantis, sangat indah, yaitu Gugur ya, musim gugur. musim gugur atau aki ya. Jadi di sana ada daun momiji namanya. Yo, Daun saya tahu tuh momiji, sensei warnanya ya, orange gitu ya ya. sensei ya. Identik dengan Jepang gitu sensei. Itu ketika musim gugur itu dari hijau lalu kemudian ke merah lalu ke orange lalu kemudian gugur, dia bertebaran di sepanjang jalan. Itu sangat indah sekali. Lalu kemudian anginnya juga sepoi-sepoi ya. Jadi adalah musim yang terpanas itu adalah di bulan Agustus, itu bulan terpanas. Jadi kalau Seruni Sensei ingin berwisata yang saya nggak suka sama yang dingin, ya disarankan untuk bulan Agustus. Saya sukanya semi sensei. Oh, semi. Musim semi sensei. Musim semi itu bahasa Jepangnya haru ya sensei, haru. Ya, jadi ada Natsu musim panas, Natsu musim panas, ada Aki musim gugur. ya, lalu ada Fuyu. Fuyu itu berarti musim dingin. Ya, yang salju turun ya. Seruni Sensei ingin melihat salju juga kan? Iya ya. dong sensei. Jadi kesananya mungkin dari bulan Januari sampai bulan April supaya mendapatkan musim salju musim ya. dingin dan musim semi ya Betul. sensei. Lalu yang terakhir tadi haru atau musim semi ya. Jadi mungkin bisa diulang Seruni Sensei musim-musim di Jepang. Kalau tadi musim dingin itu fuyu, sensei. Kemudian musim semi haru. Ya. Karena tadi Rita sensei bilang dari Desember sampai April. Ya. Ya sensei. Itu banyak sekali wisatanya, sensei kan bukan wisata berarti ya. Ya. Kemudian setelah itu musim panas ya sensei. Ya, Natsu. Tadi Natsu, kemudian musim gugur itu Aki. Ada Aki, ada Nini. Oh, bukan, itu berbeda. Jadi setiap musim itu memiliki kelebihan masing-masing, keindahan masing-masing. Jadi minasang yang ingin berwisata ke Jepang bisa memilih ingin situasi yang seperti apa. Oh, saya ingin yang angin sejuk, berarti musim gugur. Saya ingin melihat daun momiji. Biasa disebut koyo ya. Koyo. Ya, daun momiji yang mulai gugur itu berwarna orange. Lalu kemudian, oh saya ingin merasakan salju gitu. Itu berarti dimulai dari Desember, Januari, Februari. Saya pengen main ski gitu. Nah, itu di musim dingin. Lalu kalau Seruni Sensei tadi ingin melihat sakura ya. Iya, maunya melihat sakura Berarti musim semi. Musim atau semi. hari. Ya. Ada juga yang saya ini nggak bisa dingin, berarti berangkat ke Jepangnya musim panas atau Natsu. Ya. Nah, tadi tempat wisata ya Seruni Sensei ya. Mungkin oleh Mbak Desi bisa ditunjukkan gambarnya, mohon maaf. Ya, tempat wisata yang Ya. ada di Jepang ya sensei. Itu kan terkenal sekali ya sensei. Ya. Ada yang seperti dibilangnya tera-tera itu sensei. Iya, ada Otera atau Jinja. Tapi sebelumnya mungkin kita lihat dulu ini favoritnya minasang ya, anak-anak muda kaum zilenial ya, AKB48. Nah, ingin kesini atau tidak nih Seruni Sensei? Mau dong Nah, sensei. tempatnya ya, tempat aslinya dari di sini. Kalau di Jakarta kan JKT48 ya, di sana AKB48. Jadi pertunjukannya di sini, lalu kemudian souvenirnya juga banyak di sana ya, ada kaosnya dan mug dan macam-macam. Sempat ketemu AKB-nya sensei? Melihat tapi tidak menyapa ya. Ini di dekat stasiun Akihabara. Oh, di dekat stasiun Akihabara sensei. Mungkin bisa ditunjukkan gambar selanjutnya. Oh, ini Akihabara Ya, Station. ini di stasiun Akihabara. Ini sangat dekat dengan stasiun Akihabara. Nah, kalau kita ingin ke sana menggunakan transportasi kereta, ya jadi sangat praktis ya Seruni Sensei ya di sana kalau ingin kemana-mana. Yang kita tahu ya sensei, biasanya kan kalau Jepang tuh keretanya tuh tercepat ya sensei ya. Ada yang namanya Shinkansen itu ya sensei. Itu kan di Akihabara Station tuh ada sensei. Tidak ya, ini kalau semacam kalau di Jakarta komuter lain ya, jadi ada macam-macam lainnya, ada Keihin Tohoku Line,
lalu ada macam-macam yang Yamanote Line. Jadi ini kalau di Jakarta mungkin komuter line ya, semacam itu. Kalau yang kereta cepat tadi namanya Shinkansen, itu dari stasiun Tokyo sampai dengan stasiun Osaka itu hanya sekitar 2 jam 50 menit Sampai. sampai. Itu antara kita Jakarta dan Jogja ya. Iya, itu hanya sekitar segitu. Nah, ini bagaimana kalau kita ingin pergi ke stasiun Akihabara mau nonton tadi AKB48, tapi nggak bisa ngomongnya Nah, nih. itu bicaranya seperti apa Sensei? Bahasa Jepangnya apa Sensei? Sumimasen, Akihabara Ekie ikitain desu. Coba Sensei, ulang sebentar ya Sensei. Iya, baik. Tadi ya Sensei. Ya. Sumimasen, Akihabara ikitain desu. Ya, jadi bertanya kepada petugasnya demikian ya. Sumimasen, Akihabara Ekie ikitain desu. Atau kalau pingin ke Shinjuku misalnya, tinggal mengganti aja. Sumimasen, Shinjuku Ekie ikitain desu. Atau ingin ke Harajuku. Nah, ingin ke Harajuku ada Harajuku. tempatnya. Iya, Harajuku juga ada stasiunnya ya di sana. Tinggal diganti aja Harajuku Ekie ikitain desu. Harajuku Ekie ikitain desu. Iya. Nah, kalau nanyain tiket, bagaimana? Walaupun di sana sudah tersedia ya, kayak di sini ya, kayak semacam pembelian tiket otomatis, tapi kan kita warga negara asing yang ingin tahu, maka kita bertanya kepada petugasnya. Kita seperti apa? Ya, tiket toa ikura desu ka? Oh, chiketo wa ikura desu ka? Ya, tiket toa ikura desu ka? Berarti minasan ya, kalau mau menanyakan tiket, chiketo wa ikura desu ka? Ya Sensei. Ii desu ne. Hai. Nah, mungkin gambar selanjutnya. Sensei, sebentar. Ya. Berarti ini kan kalau kita melihat ya Sensei, kita kan kalau di bahasa Jepang itu hurufnya berbeda Sensei, kanji Ya. ya tadi ya. Tapi tidak takut ya Sensei, karena tadi tidak hanya huruf kanji, di bawahnya ada huruf alfabet seperti biasa ya Sensei. Betul sekali. Jadi selain huruf kanji, juga ada huruf alfabet seperti yang biasa kita pakai. Jadi jangan takut. Tapi paling tidak bisa berkomunikasi sedikit-sedikit ya, Seruni Sensei ya. Sesuai tema kita apa, Seruni Sensei? Aisatsu untuk wisata ke Jepang Sensei. Ya, Aisatsu untuk wisata ke Jepang. Baik, ini mungkin Minasang juga ingin ya ke sini ya, Gundam. Siapa sih yang nggak ingin ya melihat Gundam, lalu membeli oleh-oleh gitu ya. Gundam ini ada, ya robot Gundam ini ada di Tokyo ya, Seruni Sensei. Jadi nanti pada jam-jam tertentu si Gundamnya ini bergerak ya, jadi sangat indah sekali. Jadi nanti Mbak Desi mungkin ingin ikut juga ke Jepang melihat Gundam ini ya, kita ke Tokyo. Lalu kemudian banyak kan yang titip dong pengen beli Gundamnya, di sini ada. Iya, banyak banget Sensei. Iya. Pertanyaannya juga sama ya, Seruni Sensei, ikura desu ka? Untuk bertanya harganya berapa Ya. itu saat tadi Sensei. Iya. Ikura desu ka? Ikura desu ka? Nah, kemana lagi nih? Tadi sudah ke tempat yang disukai oleh Minasang ya, anak-anak muda ya, AKB48, lalu Gundam, lalu kemana lagi nih? Ya, kita. Nah, ini adalah yang tadi ditanyakan oleh Seruni Sensei ya. Tera-tera itu Sensei. Iya, Jepang itu adalah negara berjuta kuil. Istilahnya ada jinja dan otera. Sensei ulang ya. Jinja dan otera. Iya, apa sih bedanya? Kalau jinja itu adalah kuil Shinto ya. Kalau otera kuil Buddha. Jadi di sana ada macam-macam kuil, dan kuil-kuilnya ini sangat indah, Seruni Sensei. Ini adalah salah satu kuil ini bukan hanya kuil ya, jadi ada yang seperti gerbang merah itu, Seruni Sensei. Fushimi Inari ada di dekat Kyoto ya, ini ada di Kyoto. Di Indonesia banyak juga Sensei yang Iya. gerbang-gerbangnya itu Iya. berbagai tempat ya Sensei. Replikanya ya. Kalau kita udah ke sana ini udah ke Jepang. Iya. Ini namanya Fushimi Inari. Fushimi Inari. Iya, yang gerbang-gerbang merah itu ya. Ini sangat indah sekali. Nah, di sini banyak juga penyewaan yukata.
Jadi kalau nggak bawa yukata kayak yang dipakai sama sensei sekarang ini, lalu Kita bisa ingin sewa. bisa sewa, di sini juga ada. Bagaimana cara Cara sewanya, Ya. bilangnya bagaimana sensei? Iya. Yukata renta wa ikura desu ka? Yukata, coba sensei. Yukata renta wa ikura desu ka? Iya. Renta tuh Rental. Ya, rental. Jadi menyewa ya. Yukata Yukata renta wa ikura desu ka? Iya. Tadi tetap menggunakan yang ikura desu ka itu ya sensei? Iya. Jadi ingat-ingat ya minasang ya, ikura desu ka? Gitu. Coba minasan, kita ucapkan lagi ya. Yukata renta wa ikura desu ka? Itu ya sensei? Iya, betul. Sekitar penyewaannya sekitar 1.000 sampai 3.000 yen ya. 1.000 sampai 3.000 yen. Berarti 1.000 itu kalau sekarang kan kursnya kurang lebih 113 ya sensei? Iya. Berarti sekitar 100 sampai 300.000 Iya. untuk sewa yukatanya ya Ya, sensei? jadi jangan khawatir minasang kalau saya ingin berfoto pakai yukata tapi saya nggak punya nih, saya nggak bawa nih, ada yukata rentanya di sana. Kimono renta ada juga, tetapi biasanya lebih banyak yang yukata renta. Kalau untuk yang laki-laki tadi hakama renta. Jadi misalnya yang laki-laki ingin memakai hakama juga ada rentanya. Gitu. Baik. Mungkin minasan mau tanya sensei, kalau kita ada sewa yukata, biasanya ada yang make upin nggak sih? Terus kalau kita difotoin nggak sih sensei? Ya, tempat untuk fotonya juga ada Seruni Sensei. Difotoin sama mereka kemudian jadi. Tapi biasanya minasan sekarang sudah pada canggih ya. Seruni Sensei ya sudah bawa kamera, handphone dan lain ya, sebagainya. Iya, untuk berfoto. Kalau sensei kita datang nih ke tempat wisata, terus kita mau foto nih sama orang Jepangnya sensei. Bilangnya apa sih sensei ke orang Jepangnya itu? Ya. Kalau kita sedang berwisata kan terkadang ingin ya berfoto, apalagi kalau orang Jepangnya sedang memakai kimono atau memakai yukata di tempat wisata ya, pastinya kan kita pengen foto bareng deh Ya, gitu betul, ya. sensei, betul. Ya, kita minta izin terlebih dahulu pastinya. Kita mengucapkan salam kalau pagi hari ohayo gozaimasu, atau kalau siang hari konnichiwa, malam hari ya bisa konbanwa. Setelah ohayo gozaimasu, kita mengucapkan Ishoni shashin o totemo ii desu ka? Coba sensei ulang ya. Sensei. Ishoni shashin o totemo ii desu ka? Nanti coba ya minasan. Ishoni shashin o totemo ii desu ka? Itu ya sensei? Iya, seperti itu. Nah, tetapi setelah kita minta izin dan dia mengizinkan, negara Jepang adalah negara yang sangat menghormati privasi seseorang. Jadi kita bertanya, bolehkah saya upload di SNS? Mereka bilangnya biasanya SNS. Kalau mereka, ya, kalau mereka mengizinkan, boleh. Kalau tidak, harus di-blur ya, Seruni Sensei ketika kita mengupload di sosial media. Dikurangkan ya sensei. Selain foto kita itu, walaupun kita bertemu tadi sudah meminta izin ya sensei. Ya. Kalau yang orang Jepang itu tidak berkenan, berarti kita buramkan ya sensei. Ya, ketika kita mengupload di sosial media. Ya. Baik, mungkin bisa foto selanjutnya ya Mbak Desi ya. Terima kasih. Nah, ini juga salah satu destinasi wisata yang sangat terkenal. Jadi ini sebenarnya minasan mungkin sudah tahu juga, Seruni Sensei juga sudah tahu ya, bambu forest. Jadi ini hutan bambu disebut Arashiyama. Arashiyama. Ya, Arashiyama ini adalah salah satu destinasi terkenal juga di Jepang. Ya, nanti kita ke sana ya, Seruni Sensei Ya, dan minasan ya. Dan minasan juga Mbak Desi mau ikut kayaknya juga ya. Kita ke sana ya, ke Jepang. Kita jalan-jalan ke sana. Baik, ini adalah Arashiyama. Selanjutnya ya, ini juga yang tadi Seruni Sensei tanyakan, kuil-kuil ya. Ini juga salah satu kuil, ini namanya Kinkakuji. Kinkakuji. Ya, ini emas semua loh Seruni Sensei, yang kuning itu. Oh, ini emas semua ya sensei. Seperti ini itu Monas. Iya. Iya, seperti Monas. Jadi ini emas semua ya, ini Kinkakuji. Lalu kemudian selanjutnya, gambar selanjutnya. Nah, ini juga nih wisata
destinasi wisata yang sangat terkenal di Jepang. Ini namanya Kiyomizu-dera. Kiyomizu-dera. Ya. Nah, bisa dilihat ada yang pakai payung putih itu nggak, Seruni Sensei? Iya, iya. Ya, ini kan khasnya Jepang ya. Sensei kesana aja langsung beli tuh, nggak mahal ya, di salah satu supermarket ya. Jadi, lucu banget, Jepang banget ya payungnya gitu. Iya, Jadi betul. transparan. Biasanya memang kadang-kadang musim di Jepang itu hujan, kemudian berhenti, hujan berhenti. Jadi sedia payung. Baik, selanjutnya. Di sini juga banyak sih yang jual, tapi di tempat perlengkapan Jepang ya Sensei ya. Oh iya. Jadi kalau menurut saya tuh suka beli yang payung yang transparan tadi ya Sensei ya. Ya, baik baik. Nah ini selanjutnya ini adalah sebuah kayak tempat tradisional gitu. Ini namanya Giyong. Jadi rumah-rumahnya ini masih rumah-rumah tradisional Jepang banget, zaman sekian abad yang lalu. Nah ini banyak sekali maiko gitu ya, orang yang memakai kimono, lalu kemudian dandannya yang pakai bedak yang tebal itu ya, yang bedaknya tebal, iya, putih itu ya. Lalu kemudian membawa kipas seperti ini minasang ya, kipasnya. Nah, ini yang lipstiknya sedikit. iya, lipstiknya sedikit, lalu kemudian membawa tasnya kecil seperti ini. Nah, begini ya minasang ya tasnya. Jadi mohon maaf ini sampai naruhnya ini. Jadi di Kiyomizu-dera ataupun tempat-tempat wisata di Jepang banyak sekali. Salah satunya ini di Giyong, maiko gitu ya, memakai kimono, lalu berbedak tebal putih itu yang kata Seruni Sensei, lipstiknya di tengah, ya, kecil di tengah ya Sensei. Ya, beserta aksesoris yang dia bawa tentunya. Ya, itu untuk salah satu contoh tempat wisata tadi sudah dipelajari apa saja. Kalau naik kereta, satu lagi tadi Sensei lupa. Kalau mau menanyakan peron, karena transportasi yang paling praktis di sana itu adalah kereta. Ya. Misalnya saya mau ke Harajuku tadi ya, kan Harajuku kita Nanbang-sen desu ka? Nanbang-sen desu ka itu apa sih? Peron berapa ya? Peron berapa? Ya. Saya ingin pergi ke stasiun Harajuku, di peron berapa ya keretanya? Minasang kita ulangi ya. Nanbang-sen desu ka? Ya Sensei, atau sebelumnya Sensei? Seperti kita ingin dulu. Ya, ingin dulu. Watashi wa, boleh ditambah watashi atau sumimasen tadi cukup. Sumimasen, Harajuku eki ikitai desu. Nanbang-sen desu ka? Kalau saya pengen tadi ke mana Sensei? AKB48. Ya. Bilangnya AKB48 aja Sensei. Akihabara aja. Akihabara. Ya. Oh, berarti kalau saya nanti pengen ke AKB48 berarti Akihabara ikitai desu. Kemudian Nanbang-sen desu ka? Gitu ya Sensei. Jadi bertanya ke petugasnya seperti itu. Nanti petugasnya akan membantu untuk mengarahkan ada di peron berapa. Karena keretanya itu lainnya banyak ya. Kalau di Jakarta kan atau di Indonesia komuter lain saja untuk yang sekitaran Jakarta. Ada juga MRT, ada juga LRT gitu ya. Nah kalau di sana lainnya banyak. Ada yang Sensei sudah ceritakan tadi, ada Keihin Tohoku Line, ada Yamanote Line, ada Ginza Line, ada juga kereta cepat yang antar kota tadi ya, Tokyo ke Osaka namanya Shinkansen. Shinkansen pun juga ada jenis-jenisnya. Seperti itu Sensei. Berarti seperti kita di Indonesia Sensei di kereta luar kota ya Sensei. Ya. Berarti kan banyak jenisnya, jangan sampai salah masuk Sensei. Kita berbeda arah. Kemudian Sensei, tadi kan Sensei bilang praktisnya itu kereta Sensei transportasinya. Transportasi yang lain ada nggak sih Sensei? Seperti angkot Sensei, angkot itu identik Indonesia ya Sensei. Atau ojek ya? Ada ojek ya. Iya, kalau di sana ojek tidak ada ya Seruni Sensei. Taksi ada, bis juga ada. Nah, kalau kita ingin wisata ke Kyoto seharian gitu ya, ada ini di dekatnya stasiun Kyoto. Jadi kita turun, kita langsung beli tiket bis
500 yen itu bisa keliling tadi yang Sensei Kinkakuji, 500 Kyomujudera, Gyo. sekitar 500.000 ya sensei. Nggak sampai dong Seruni Sensei. Kalau 500 yen kita 113. ya 113. Nggak sampai 100.000 ya. Jadi murah sekali. Jadi kita bisa berputar-putar di sekitaran Kyoto. Ada juga taksi kalau ingin praktis lagi karena saya takut karena belum bisa berbicara bahasa Jepang. Oleh karena itu supaya bisa berbicara bahasa Jepang bagaimana Seruni Sensei? Berarti belajar sama Rita Sensei di program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA ya Sensei? Iya, bersama dengan Seruni Sensei juga belajar bahasa Jepang di program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Nihongo Gakkae Dozo. Berarti angkot nggak ada Sensei, ojek nggak ada, kita biasa aja jalan kaki di sana berarti ya Iya. Sensei. Lalu ada lagi sepeda Seruni Sensei. Kita bisa sewa sepeda Sensei. Biasanya punya ya mereka ya. Ya. Tapi nggak ada sewa sepeda. Ada mungkin di sekolah atau di suatu institusi ada, tetapi kalau masyarakatnya rata-rata punya sepeda. Mama Cherry, coba nanti minasan melihat di YouTube ya, Mama Cherry itu setiap mama di sana itu memiliki sepeda, sepedanya juga sangat unik, memboncengkan anaknya bisa di depan, bisa di belakang, terus di depannya ada keranjangnya. Jadi ketika mereka berkegiatan belanja, mereka membonceng anaknya, lalu kemudian naik sepeda menuju ke supermarket yang dituju. Nanti barang-barangnya ditaruh di keranjangnya. Jadi itu budaya yang bisa minasan lihat ketika minasan jalan-jalan ke Jepang. Karena itu praktik sekali untuk Iya. orang Indonesia, terutama emak Iya. Indonesia yang punya anak banyak bisa depan belakang ya Iya, Sensei ya. betul. Iya. Menarik, Seruni Sensei. Nanti ketika kita ke Jepang kita lihat mama-mama yang naik sepeda bersama dengan anak-anaknya untuk berbelanja ke suatu tempat. Baik Sensei. Mama Cherry itu sebenarnya Cherry itu challenge ya. Challenge itu menjadi challenge gitu bahasa Jepangnya. Sensei maaf, tadi berkata belanja Sensei, sebelum kita masuk belanja Sensei, biasanya kalau kita wisata itu kan lapar ya Sensei. Karena Jepang itu terkenal dengan makanannya yang di Indonesia pun tidak berubah namanya ya Sensei. Ya. Ada sushi, ramen, udon dan lain sebagainya Sensei. Nah, mungkin masyarakat Indonesia, termasuk minasan semua nih yang sedang nonton podcast kita Sensei, untuk mencari makanan halal atau minuman halal di Jepang. Nah, itu bagaimana Sensei? Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika kita berwisata ke Jepang, tentunya kita juga membutuhkan makanan atau minuman. Kalau masuk ke sebuah restoran, bisa juga bertanya kepada petugasnya. Kita menanyakan, korewa utaniku desu ka? Terutama yang daging ya, Seruni Sensei. Kalau yang ikan mungkin aman semuanya ya. Kalau yang ayam atau yang berwujud daging itu bisa kita tanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa membaca kanjinya, kalau bisa membaca kanjinya sudah langsung tahu ya di buku menunya. Oh ini tidak bisa gitu kita makan karena non halal. Tapi kalau kita tidak bisa membaca kanjinya, bisa kita tanyakan ke petugasnya. Korewa utaniku desu ka? Artinya apa Sensei? Apakah ini daging yang tidak boleh kita makan gitu ya? B2 itu ya Iya. Sensei. Hai, berarti minasan bisa mencoba di rumah. Tadi ya Sensei, korewa utaniku desu ka? Itu ya Sensei. Betul. Terus kalau minuman Sensei, Ya, minuman juga demikian ya, karena mereka itu memiliki musim-musim tadi ya, musim dingin, musim gugur, yang mana mereka membutuhkan minuman yang hangat-hangat ya. Jadi biasanya ada juga minuman yang mengandung alkohol. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kita bertanya lagi saja ke petugasnya. Petugasnya akan dengan ramah dan membantu sekali untuk menjelaskan bahwa ini jangan karena mengandung alkohol. Kita bertanya, korewa alkohol ga arimasu ka? Alkohol ga arimasu ka? alkohol
Harimaska, itu ya Iya. sensei ya. Arukohoru itu alkohol ya sensei. Iya. Arukohoru. Arukohoru, ga arimaska, atau kalau kepanjangan korewa arukohoru desu ka, cukup seperti itu. Korewa arukohoru desu ka? Hai. Iya. Ya, betul. Jadi kalau memang tidak bisa membaca kanjinya, sebaiknya kita tanyakan kepada petugas. Petugasnya pasti akan membantu dan menjelaskan. Itu sebenarnya sensei. Sensei, kalau tadi makanan sensei yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita makan di Jepang itu sensei, kira-kira rekomendasinya dari sensei itu makanan apa sih sensei? Ya, kalau minasang, apalagi generasi muda yang suka anime, ya suka manga, ya siapa sih yang nggak kenal anime Jepang atau manga gitu ya? Takoyaki, Bu. Ya seru nih sensei, ada Oh, takoyaki, lalu ramen, sushi, sashimi. Seru nih sensei, suka sashimi? Suka sensei, saya suka yang salmon. Oh, salmon. Salmon. Saya pikir yang octopus ya. No. Biasanya menggunakan wasabi ya. Jadi Ya. di sana tidak ada sambal ya, minasang ya. Kalau orang Indonesia kan seneng banget dengan makanan yang pedas. Kalau di sana tidak ada. Wasabi pun itu sebenarnya bukan pedas di mulut, pedas ya. ya, tetapi lebih pedas ke hidung ya. Jadi untuk menghangatkan saja. Lalu kemudian dicocol sama itu ya, apa, soyu. Soyu, Iya. kacang asin Iya. ya sensei. Nah, itu ada sashimi, sushi, takoyaki. Nah, kalau mau yang mengenyangkan, Seruni Sensei bisa ke supermarket di sana menjual onigiri. Onigiri. Iya, kalau kita mungkin lemper ya, Seruni Tapi Sensei. sekarang di Toserba di Indonesia pun banyak sensei onigiri dan Ya. untuk kaum muda sensei sudah Ya. banyak yang biasanya sarapan itu udah onigiri sensei. Ya, keren ya. Jadi di sana juga menyediakan itu ya. Kalau pagi kita tinggal membeli onigiri untuk bento atau untuk bekal sarapan. Nah, sensei kalau tadi sudah kita makan, Iya. minum, kemudian biasanya yang nggak terlewatkan adalah Iya. oleh-oleh sensei. Nah, itu Ya, Mbak Desi itu ingin ke wajib Jepang di oleh-oleh ya. Wajib sekali Iya. sensei untuk oleh-oleh. Nah, Iya. oleh-olehnya kita bisa beli oleh-oleh itu di mana sensei? Ya, sebenarnya tempat-tempat untuk sentra oleh-oleh juga banyak ya, Seruni Sensei. Ini Sensei contohkan misalnya di Ueno ya. Tapi kebetulan nggak ada gambarnya nih. Nanti next podcast ya kita tunjukkan untuk gambarnya. Di Ueno itu ada tempat namanya Ame Yokocho. Ameyokocho. Ya, itu sentra oleh-oleh. Seruni Sensei misalnya ingin beli kipas seperti Sensei begini. Oh, itu ada sensei di Ameyokocho tadi. Iya, ada. Lalu kemudian biasanya tempelan kulkas atau boneka-boneka. Ya, tempelan kulkas. Terus, lalu biasanya kalau anak muda ini nggak seneng yang kayak gini-gini, yang gini-gini biasanya emak-emak ya, yang tempelan kulkas, kipas, dompet, itu emak-emak biasanya. Kalau anak muda biasanya pengennya beli kamera, Oh ya. lalu beli handphone. Handphone. Iya, itu pusatnya di Akihabara. Akihabara ya sensei ya. Jadi pusatnya di Akihabara, itu adalah surganya kalau kita ingin membeli elektronik. Elektronik ya. Biasanya banyak orang yang pergi ke Jepang untuk beli elektronik atau sepatu ya sensei. Beli sepatu, nih anak-anak milenial kan sepatu, lalu kemudian kamera, handphone. Nah, kalau mak-mak kayak kita Seruni Sensei ininya tempelan kulkas, kipas dan lain sebagainya. Boneka ya Mbak Desi ya. Nanti kita jalan-jalan ke Jepang ya. Baik. Jadi jangan lupa tadi ikura desu ka? Tadi pertanyaannya juga sama ya sensei. Oleh-oleh itu apa sih sensei bahasa Jepangnya? Omiyage. Omiyage. Ya. Jadi kalau bertanya nggak mungkin oleh-olehnya berapa, ini berapa, tetap yang menggunakan tadi ya sensei. Korewa ikura desu ka? Itu ya. Itu ya sensei. Ya, dihafalkan ya, minasang ya. Korewa ikura desu ka? Hari ini tuh banyak banget tadi ya dari Rita Sensei. Tadi kita sudah jalan-jalan, kita jadi jalan-jalan online sensei. Ya. Dari ke tempat wisatanya, kemudian kita pergi cara transportasinya tadi naik kereta ya sensei. Kemudian kita menggunakan yukata, sewa yukata. Ya. Kemudian juga kita
uh, beli makan dan beli minumannya di Jepang, kemudian sampai beli oleh-olehnya tadi di Apeo Kojo. Ya. Nah, tadi Sensei untuk kita sedikit ya Sensei mengulas bahasa Jepangnya ya Sensei untuk membayar tadi atau menanyakan harga. Penting sekali nih minasan ya untuk menanyakan harga. Pasti kalau kita pergi kemanapun wisata itu yang terpenting menanyakan harga. Tadi ikura desu ka? Itu ya minasan, menanyakan harga ikura desu ka? Itu ya Sensei. Benar ya Sensei. Seperti kita yukata yang sedang kita pakai ini untuk rental ya Sensei, kita tanyakan yukata rental wa ikura desu ka? Itu ya Sensei. Ya, betul. Kemudian tadi oleh-oleh juga misalnya kita mau beli oleh-oleh, oh iya, kipasnya sore wa ikura desu ka? Gitu ya. Sore ya Sensei kalau jauh ya. Sore wa ikura desu ka? Gitu ya Sensei. Ikura desu ka? Berarti minasan menghafalkan itu. Kemudian kita mau ke tempat tujuan nih Sensei, tadi naik kereta ya Sensei, mau ke Akihabara atau Tokyo ya Sensei, Tokyo. Tokyo ikitai desu. Ingin pergi ke Tokyo gitu Sensei. Tokyo ikitai desu. Kemudian untuk nanya peron ya Sensei supaya tidak salah. Nanban sen desu ka? Ya Sensei. Betul. Jadi setelah Tokyo ikitai desu, nanban sen desu ka? Tuh minasan bisa bertanya. Atau kita mau ganti ke Kyoto Sensei. Kyoto ikitai desu, nanban sen desu ka? Betul ya Sensei ya? Betul. Kemudian kalau kita mau minta foto, saya minta foto sama Rita Sensei nih, izin ya Sensei. Berarti Rita Sensei, isho ni sashi totemo ii desu ka? Gitu ya Sensei. Hai, so desu. Itu jawabannya kalau diperbolehkan. Kalau tidak gimana Sensei? Kalau diperbolehkan, hai dozo. Hai dozo. Kalau nggak boleh, biasanya mereka akan berkata, cotto. Berarti itu tidak baik untuk kita paksakan ya Sensei ya. Kalau sudah Jadi menolak tidak secara benar. halus gitu ya Sensei. Betul. Kemudian untuk tanya tadi ada B2-nya itu enggak ya? Korewa utaniku desu ka? Gitu ya Sensei ya. Iya. Terus ada alkohol desu ka? Iya. Gitu ya Sensei. Iya. Berarti minasan ya. Korewa utaniku desu ka? Atau alkohol desu ka? Itu ya Sensei. Atau Iya. alkohol ga arimasu ka? Nah, alkohol itu alkohol ya Sensei. Iya. Kemudian kita tadi sudah belajar bahasanya, belajar budayanya. Nah, untuk bekal bahasa Jepang nanti untuk wisata ya Sensei ya, kita perlu banyak belajar lagi ya Sensei. Supaya kan kalau di negeri orang itu kan kita memang harus belajar bahasanya juga ya Sensei. Supaya komunikasinya lancar ya. Ya, berarti kita bisa belajar ke Rita Sensei sekali lagi di Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang FKIP UHAMKA. Nah, Sensei, tapi selain kita bisa wisata tadi ya Sensei ya, manfaatnya belajar di program studi pendidikan bahasa Jepang UHAMKA itu apa aja sih Sensei? Iya, pastinya selain kita mempelajari bahasa Jepangnya yang kita akan gunakan untuk berkomunikasi, juga mahasiswa ada program ke Jepang, seru nih Sensei. Oh, program ke Jepang. Ya, ada program magang ke Jepang. Nah, itu bagus ya, kita nggak perlu bayar berarti Sensei. Iya, jadi ada kurikulum. Ya, kurikulum kita kan kurikulum berbasis MBKM. Jadi ada program magang. Nah, mahasiswa berangkat nih ke Jepang untuk magang ke Jepang. Sekali kan minasan bisa pergi ke Jepang tanpa membayar dan digaji ya Pak. Tapi syaratnya harus menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA ya Sensei. Betul sekali, seru nih Sensei. Baik Sensei, berarti jangan lupa ya minasan ya untuk pergi ke program studi pendidikan bahasa Jepang FKIP UHAMKA yang di Pasar Rebo Jakarta Timur ya Sensei. Baik, Sensei. Nah, kita sudah di penghujung Sensei, kita akan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepangnya Sensei. Baik, kalau tadi diawali sama Surumi Sensei, Minasan konnichiwa. Kalau sekarang diakhiri dengan minasan arigatou gozaimasu. Minasan arigatou gozaimasu. Lalu pamitnya shitsurei-shimasu. Setelah itu mata aimashu. Berarti kita sama-sama ya Sensei ke minasan semua. Ya.
Ya. Arigatou gozaimasu, kemudian mataimasho ya, Sensei. Baik. Baik, terima kasih Rita Sensei. Pada hari ini sudah datang ke podcast kita, podcast Nigase Nihongo Gakko Seiko. Ya. Maaf Sensei, saya ulangi. Nigase Nihongo Gakka Seiko. Ya. Ya, terpleset sedikit. Rita Sensei cantik sekali hari ini. Baik, terima kasih Rita Sensei. Kita menggunakan bahasa Jepang ya, Sensei. Ya. Minasan Minasan arigatou gozaimasu. Mataimasho.